Apa reaksi kalian setelah membaca berita dari salah satu media Malaysia? Negeri jiran memberikan ancaman keras kepada TNI Angkatan Laut yang berani menahan seorang nelayan Malaysia. Kalau kamu sudah menonton video tadi, terekam jelas detik-detik Malaysia mengerahkan kapal tempurnya untuk menyelamatkan seorang nelayan. Pecahnya konflik baru ini bertepatan dengan kedatangan kapal induk yang dihibahkan oleh pemerintah Italia. Kapal induk GCP Garibaldi ini menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Indonesia berada di pihak yang salah? Mari kita kupas satu persatu pecahnya konflik baru yang terjadi di perbatasan laut. Kami akan mengupasnya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan kilas balik terkait permasalahan batas laut antara Indonesia dan Malaysia yang gak kunjung selesai. Cetak Gol coba merangkum pecahnya konflik baru Indonesia-Malaysia di perbatasan laut sebagai berikut. Pecahnya konflik baru Malaysia-Indonesia di perbatasan laut. Indonesia dan Malaysia seperti kakak adik yang sering bertengkar dalam hal masalah-masalah kecil maupun besar. Setelah berakhirnya konflik perbatasan Nunukan, kali ini muncul perseteruan baru. Kita sudah tahu kalau nelayan Malaysia sering kali menangkap ikan sampai melebihi batas teritorial. TNI Angkatan Laut yang berjaga mungkin sudah bosan menangkap mereka yang bandel. Kita juga harus mengakui jika beberapa kali nelayan Indonesia juga kerap masuk ke teritorial Malaysia. Kami mengambil acuan berita pertengahan Januari kemarin oleh Kompas.com. Kompas.com menuliskan jika dua nelayan asal Pulau Sebatik Nunukan ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau yang disingkat APMM. Menurut APMM, nelayan asal Malaysia ini dituding melanggar batas perairan negara. Saat mereka menarik bukatnya, mereka secara tidak sadar masuk dalam wilayah laut Malaysia di Tawau, sehingga pihak APMM Tawau melakukan penangkapan dan penahanan, kata pelaksana fungsi protokol dan konsuler konsulat RI Pratomo Adi Nugroho. Pratomo akan melakukan negosiasi ke APMM untuk membebaskan nelayan Sebatik yang ditahan. Tanpa berlama-lama, nelayan tersebut berhasil dibebaskan dan diserahkan ke pihak konsulat Indonesia. Masalah ini telah selesai dan tidak berlarut-larut yang bisa memicu konflik. Tetapi cerita berbeda dialami oleh nelayan Malaysia yang ditahan oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Pihak pemerintah Malaysia dianggap memberikan respon yang terlalu berlebihan. Kalau tidak percaya, kami akan memberikan satu fakta yang diberitakan oleh salah satu media Malaysia. Bersumber dari kosmo.com.my, Badan Penegakan Maritim Malaysia sukses membawa pulang kapal nelayan lokal. Namun bukan melalui negosiasi, melainkan pengerahan kapal maritim Selangor. Apa yang sebenarnya terlintas di pikiran pemerintah Malaysia? Mengapa negeri jiran sampai mengerahkan kapal maritim hanya untuk menyelamatkan seorang nelayan? Apakah tindakan ini merupakan bentuk ancaman terhadap TNI Angkatan Laut? Kalau kita mengulas kronologinya, pembebasan nelayan dilakukan pada pukul 2 dini hari. Kapal ini dioperasikan oleh 3 awak kapal yang merupakan warga negara Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Direktur Operasi Maritim Selangor, Farunizam Abdul Razak. Investigasi awal menemukan bahwa kapal penangkap ikan lokal tersebut dioperasikan oleh 3 awak kapal berkebangsaan Indonesia dan diyakini telah tersesat ke perairan Indonesia secara tidak sengaja, kata Fairuz Nizam. Fairuz Nizam mengatakan kalau negosiasi dengan Indonesia sempat menemui jalan buntu. Pada akhirnya, negeri jiran pun mengambil langkah tegas mengirimkan maritim untuk membebaskan nelayan. Fairuz Nizam bilang kalau Malaysia mengerahkan aset maritim langsung ke perairan Perak. Badan Perikanan Selangor Noraisyah Abu Bakar mengingatkan nelayan untuk tetap waspada. Noraisyah mengatakan nelayan Malaysia harus tahu batas perairan yang boleh dilalui. Dia menambahkan kalau saat ini nelayan Malaysia akan dilengkapi dengan sistem pelacak. Setiap nelayan kami dilengkapi dengan peralatan pelacak untuk tujuan pemantauan, kata Noraisyah. Konflik ini pun menimbulkan berbagai macam reaksi dari netizen kedua negara.
Mereka perang komentar, ada yang mendukung dan ada juga yang sampai ikut memanaskan suasana. Fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Kalau kita lihat fakta di atas lapangan, respon yang dilakukan Malaysia dianggap terlalu berlebihan. Menurut data, nelayan Malaysia paling sering ditangkap karena melanggar batas teritorial. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapati 240 illegal fishing di tahun 2024. 240 kapal ini bukan hanya berasal dari Malaysia, melainkan juga Filipina, Vietnam hingga Sierra Leone. Pung Nugroho Saksono mengatakan negara mengalami kerugian hingga 3,7 triliun rupiah. Demi memberikan efek jera, Pung akan menerapkan sanksi pidana berupa denda ke para pelaku. Kami hitung di sini, valuasi kita hitung tercapai ada 3,7 triliun. Kami berhasil mengamankan kerugian negara yang dihasilkan dari pelaku illegal fishing, kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pung menambahkan kalau kapal-kapal nelayan dari Malaysia juga membuat ekosistem laut menjadi rusak. Bagaimana tidak, mereka menangkap ikan dengan menggunakan troll. Alat jaring raksasa ini telah menghancurkan terumbu karang dan merusak habitat ikan. Ekosistem laut mereka sudah rusak akibat alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya, ikan-ikan dari wilayah mereka bermigrasi ke perairan kita dan mereka mengejar ikan-ikan tersebut hingga masuk ke wilayah kita. Tapi kami tegaskan, siapapun yang masuk ke perairan kita tanpa izin, pasti kami tangkap, tambah Pung. Pung juga mengatakan kalau saat ini KKP bekerja sama dengan TNI, Polri, Badan Keamanan Laut, serta Bea Cukai. Tujuannya apalagi kalau bukan membuat nyali nelayan Indonesia sedikit ciut. Dapatkan sweater polos dari Swipo yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Indonesia mempersiapkan diri perkuat alutsista laut. Nampaknya nyali para nelayan negara tetangga seketika ciut jika mendengar berita kali ini. Indonesia sendiri dikabarkan akan kedatangan kapal induk GCP Garibaldi. Kapal buatan Italia ini merupakan hibah oleh pemerintah negeri pizza kepada Indonesia. Kita patut berbangga karena GCP Garibaldi merupakan kapal induk pertama Indonesia. Meskipun hibah dan berusia tua, kapal ini tetap garang karena spesifikasinya. Kapal induk ini punya keterkaitan dengan dua kapal baru TNI AL yakni KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. GCP Garibaldi sendiri punya panjang 180,2 meter dan mampu melaju hingga 30 knot atau 56 km per jam. Kapal ini juga dilengkapi sejumlah sistem persenjataan peluncur Oktupel MK29 untuk rudal anti pesawat. Nggak cuman itu, kapal ini juga punya meriam kembar Otto Melara 40L70 Dardo, tabung torpedo perangkap 3 324 mm, hingga rudal anti kapal otomat MK2 SSM. Jika dibandingkan dengan kapal induk Thailand yakni Charky Naruebet, GCP Garibaldi sedikit lebih unggul. Perbedaan paling mencolok terletak pada kemampuan udaranya. Charky Naruebet awalnya dirancang untuk mengoperasikan jet EV-8S Matador. Namun setelah pesawat ini dipensiunkan, kapal induk tersebut praktis hanya berfungsi sebagai kapal helikopter. Berbeda dengan GCP Garibaldi yang sejak awal dirancang sebagai kapal induk STOVL. Kapal ini mampu mengoperasikan hingga 16 pesawat EV-8B Harrier kombinasi antara pesawat tempur dan helikopter. Kedatangan kapal induk dari Italia ini menjadi sorotan media internasional. Naval News menyoroti kehadiran kapal ini menjadi tonggak baru sejarah kekuatan maritim Indonesia. Jika dibandingkan dengan Malaysia, kekuatan maritim Indonesia jauh lebih unggul. Negeri Nusantara saat ini menempati peringkat keempat dunia pertahanan laut paling kuat di dunia. Berbeda jauh dengan Malaysia yang saat ini menempati peringkat ke-32 besar saja. Dengan kekuatan baru ini, Indonesia berencana untuk menggelar latihan militer bersama. Apa kira-kira tanggapan Malaysia soal kedatangan kapal induk Indonesia dari Italia?
Bisa jadi pihak Angkatan Laut Malaysia khawatir jika kekuatan maritim Indonesia akan semakin besar. Sepatu sneakers dari Kangki, sepatu yang sangat nyaman digunakan dengan penampilan yang mewah. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan hebatnya Angkatan Laut Indonesia jaga perbatasan laut NKRI. Bagaimana pendapatmu? Akankah dengan kehadiran kapal induk baru bisa membawa maritim Indonesia jauh lebih kuat dan disegani? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.